Hai umat Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Ketahuilah, ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian, Suci Suci Allah Maha Kuasa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur pasal 29 ayat yang kedua adalah nats pembimbing ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita diingatkan kembali bahwa dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan hanya oleh anugerahnya saja kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu, jangan kita anggap remeh atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan, dan sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian, Hatiku Giranglah. Hatiku giranglah dengar suara Tuhan, oleh darahmu yang tumpah jiwamu sucilah. Ku datang Tuhan, padamu sujud, sucikanlah hatiku di dalam darahmu. Hanya darahnya yang sanggup menebus dan memberi keselamatan bagi kita semuanya. Kita naikkan pujian yang baitnya yang ketiga. Darahmu menebus, memberi keselamatan, betapa besar
kita menundukkan hati kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang rapuh dan sering tidak berdaya untuk mengalahkan dosa. Kami lebih menuruti keinginan kami sendiri daripada kami menuruti suara Tuhan. Kami tahu bahwa yang kami lakukan adalah salah dan berdosa, tetapi kami terus saja melakukannya. Kami mohon kasihanilah kami. Pada saat kami bergumul dengan dosa-dosa kami, mohon kiranya Tuhan menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan dan layakkanlah kami. Kami percaya hanya oleh anugerah dan kuasa darah Yesus yang dapat menyelamatkan dan mengampuni hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah bagi kita yang sudah yang sudah mengakui dosa-dosa kita. Dengarlah berita anugerah yang tertulis pada Roma 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, kita sudah menerima anugerah Tuhan. Apa respon kita? Marilah kita hidup sesuai petunjuk hidup baru firman Tuhan tertulis dalam Amsal 4 ayatnya ke-23. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlunya kita menjaga hati agar kita tidak menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Pujian Ku Mau Serupa Yesus, kita naikkan pujian ini dengan bertekad, kita mau memiliki sikap hati yang serupa dengan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, Ku Mau Serupa Yesus. Yang mulia, inilah doa harapanku. Ku mau lepaskan ikatan dunia untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Ku mau serupamu yang lemah lembut, penuh dengan belas kasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Ku mau serupamu yang panjang sabar, rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk damaikan manusia. Yesus ku rindu serupa di Kau, Yesus yang mulia serupa di Kau. Serupa manismu, serupa setiamu, inilah Dia harapanku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja sepanjang abad dan seluruh orang percaya di segala tempat mengaku demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat, tema doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, kita juga berdoa untuk visi misi dan tema GKT Sola Gracia. Kita juga berdoa untuk gembala sidang, hamba Tuhan, dan seluruh majelis. Kita berdoa juga untuk sinode GKT, berdoa untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Pos PI Situbondo. Kita juga berdoa untuk dana pengembangan Kinder Home, dan kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, baik kita doakan pertumbuhan iman mereka, serta saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang lemah tubuh dan yang sudah lanjut usia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi misi tema GKT Sola Gracia. Kami rindu Tuhan, hidup kami bisa dipakai untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami rindu bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, dan kami rindu hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang belum mengenal akan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang, hamba Tuhan, dan majelis. Mohon Tuhan memberikan kemampuan, kepekaan, dan hikmat di dalam mereka menggembalakan Jemaat GKT Sola Gracia Probolinggo untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk sinode GKT. Mohon Tuhan berkati sinode GKT. Kau pakai Tuhan sinode untuk menjadi saluran berkat, memenangkan banyak jiwa. Bahkan Tuhan memberkati seluruh badan pengurus dan seluruh departemen yang ada ya Bapa. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, setiap pelayanan yang dilakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Pos PI Situbondo. Mohon Tuhan berikan pertolongan-Mu ya Bapa, berkat-Mu untuk seluruh hamba Tuhan dan seluruh pengurus, sehingga mereka mampu menggembalakan Tuhan jemaat Pos PI Situbondo untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk dana pengembangan Kinder Home Sekolah Kristen Aletheia Probolinggo. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang terus menopang dan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami percaya Bapa, Tuhanlah yang terus campur tangan untuk mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan ya Bapa. Dan kami terus berdoa ya Bapa, wadah SKA Probolinggo bisa benar-benar dipakai menjadi sarana untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon curahkanlah kemurahan-Mu bagi bangsa kami. Terlebih saat ini Tuhan, pada saat ini situasi pandemi ini Tuhan, banyak yang merasakan kesusahan dalam seluruh aspek kehidupan. Kami meminta belas kasihan Tuhan, kiranya virus corona ini bisa segera hilang, dan ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, semuanya atas kendali dan seizin Tuhan. Dan kami juga mohon hikmat-Mu ya Bapa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, dan seluruh jajaran pemerintah yang dipimpinnya Tuhan, agar mereka bisa memimpin dengan baik dan memberikan solusi-solusi yang baik untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk pertumbuhan iman dari saudara kami, Ibu Ernawati, Ibu Bintang, Ibu Rini, Ibu Meriam, Ibu Endang Sulistiawati, dan juga Ibu Lani. Bapa di surga,
Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga iman mereka semakin hari semakin bertumbuh. Mereka semakin mengenal Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah mereka mampu membawa kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Aven, Bapak Bambang Sugianto, Bapak Sujono, Ibu Wong Icen, Bapak Heru Santoso, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Wieli, Bapak Pek Jingchun, Ibu Siu Chen, Ibu Tan Tak Ting, Ibu Cia Piha, Ibu Feni Margareta, dan Ibu Yuliawati. Bapa di surga, kiranya Tuhan menjawab pergumulan mereka agar mereka kembali sehat Tuhan. Kerinduan mereka untuk kembali sehat, biarlah Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Tuhan yang memberikan penghiburan, kesabaran di dalam mereka menghadapi sakit penyakit yang mereka alami. Berkati setiap makanan dan juga minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan, apapun yang mereka usahakan untuk kesembuhan mereka, itu benar-benar menjadi kekuatan, bahkan membawa kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami mohon Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta sukacita bagi mereka. Tuhan berkati setiap kehidupan mereka, bahkan semangat mereka pada saat mereka bersekutu dengan Tuhan di dalam setiap hari-hari mereka yang lalui. Mereka merasakan sukacita, karena Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam hati mereka. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam setiap hati jemaat-Mu yang lemah tubuh dan juga yang sudah lanjut usia. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan semua pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mohon Tuhan menjawab semua setiap pergumulan dan doa dari setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Jadilah kehendak Tuhan dalam setiap permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kejadian yang kita alami bisa mempengaruhi keadaan hati manusia. Seperti apa hati kita saat ini, tentu saya tidak tahu. Mari kita belajar memahami bersama firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi. Sebelumnya kita naikkan pujian, Bapa sentuh hatiku.
membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kepada Evangelis Effendi Samasi saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh kami rasakan dan kami alami di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami hendak merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan dimampukan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan firman-Mu ini, mohon Tuhan yang memimpin menyertai, supaya kami semua melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada pagi hari ini, kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 dan ayat 18 sampai 23. Tetapi kita hanya membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumungi dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus sering memakai atau menggunakan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan dari kata parabole, yang artinya sebuah kiasan atau sebuah perbandingan, atau cerita sederhana yang diangkat dari kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan kebenaran atau Injil Kerajaan Surga. Dengan tujuan supaya setiap orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu, mereka mudah untuk mencerna dan mengertinya. Pada pagi hari ini, secara khusus kita akan membahas tentang perumpamaan seorang penabur. Di dalam perumpamaan ini, Yesus mengawalinya dengan, lihat, ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Bapak Ibu, menabur merupakan sebuah aktivitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman itu.
dan termasuk pada zaman sekarang ini. Hanya saja cara menabur pada zaman itu atau di daerah sana dengan cara menabur di daerah yang ada di mana kita berada saat ini berbeda. Ya. Tuhan Yesus berkata, lihat ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Tentu dengan harapan benih yang ditaburkan itu bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, bahwa tidak semua benih yang ditaburkan itu bisa tumbuh dengan baik. Apalagi menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus menjelaskan mengapa benih yang ditaburkan itu tidak semua tumbuh dengan baik dan tidak semua bisa menghasilkan buah. Di dalam penjelasan terlihat di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-23. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, benih yang ditaburkan itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa menghasilkan buah. Itu faktor utamanya adalah tanah di mana benih itu jatuh. Jika benih itu jatuh di tanah yang tidak baik, maka bisa dipastikan benih itu tidak akan bisa tumbuh dan tidak akan bisa menghasilkan buah dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, maksud dari perumpamaan ini, Yesus hendak menjelaskan bahwa ya, benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan yang diperdengarkan, firman Tuhan yang diajarkan, firman Tuhan yang diwartakan. Dan tanah di mana benih itu jatuh adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan, ya, yang mendengar akan ajaran Tuhan pada saat itu. Tuhan Yesus membaginya di dalam 4 kelompok. Kelompok orang yang pertama atau yang disebut dengan tanah yang pertama, yaitu benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Ini kelompok orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Maka datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, benih yang jatuh di pinggir jalan ini sudah bisa dipastikan benih itu tidak akan tumbuh dengan baik, tidak akan menghasilkan buah. Mengapa? Persoalannya adalah karena mereka tidak mau mengerti akan firman Tuhan yang didengarkan itu. Tidak mengerti dalam bagian ini maksudnya adalah bukan soal pintar atau tidak pintarnya kita terhadap firman Tuhan. Bukan juga masalah seberapa banyak kita mengetahui akan firman Tuhan. Tetapi tidak mengerti di sini adalah mereka tidak mau ya menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang penting. Ya, mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mau tahu akan firman Tuhan. Sekalipun mereka sudah mendengar berkali-kali, tetapi terhadap firman tersebut mereka mengeraskan hati. Inilah kelompok orang yang pertama. Ya. Sehingga terhadap firman Tuhan mereka mengeraskan hati. Mereka menganggap firman Tuhan itu tidak penting. Itu bukan sesuatu yang dibutuhkan di dalam hidup. Sehingga segala sesuatu yang dianggap tidak penting atau kurang penting, maka sesuatu itu tidak mendapat perhatian khusus. Bapak, Ibu, dan saudara tentu memiliki barang yang dianggap penting di rumah, bukan? Contoh emas, ya, uang, ya, HP mungkin. Kalau barang itu kita anggap penting, maka saya percaya barang itu kita perlakukan sedemikian rupa. Kita simpan baik-baik, kita jaga baik-baik. Karena apa? Bagi kita barang itu sangat berharga, sangat penting. Tetapi ketika barang itu tidak berharga, bahkan kita anggap tidak penting, maka saya percaya barang itu kita abaikan. Demikian juga firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara. Ketika kita menganggap firman Tuhan itu tidak penting di dalam hidup kita, maka sekalipun kita mendengarnya, tetapi tidak lebih seperti bunyi gong yang berkumandang, berlalu begitu saja.
tidak berdampak di dalam hidup kita. Dan inilah benih yang jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ya, contohnya HP tadi. Pernah nggak kita ya merasa kehilangan? Ya, satu saat HP kita hilang atau ketinggalan. Saya pernah, Bapak Ibu, saat berangkat HP saya ketinggalan. Saya merasa gelisah. Ya, bahkan tidak tenang. Karena apa? Karena HP itu sangat saya butuhkan, penting bagi saya. Tetapi pertanyaannya adalah, pernah nggak Bapak Ibu merasa gelisah saat melanggar firman Tuhan? Saat tidak taat kepada Tuhan? Atau Bapak Ibu merasa biasa-biasa saja? Kalau kita merasa biasa-biasa saja, maka percayalah Bapak Ibu, bahwa kita menganggap firman Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Sehingga ketika seseorang menganggap firman Tuhan itu tidak penting, maka sudah bisa dipastikan kelompok orang yang pertama ini, firman Tuhan yang didengarnya tidak akan berdampak apa-apa di dalam kehidupannya. Kelompok orang yang kedua atau tanah yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini kelompok orang yang mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Apa maksudnya? Kelompok orang yang kedua ini, ya, saat mendengar firman Tuhan mereka menerimanya dengan gembira. Mereka menerimanya dengan semangat dan antusias. Tetapi sayang, kegembiraan itu hanya sekejap saja. Hanya pada saat dia duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Mungkin pada saat disampaikan firman Tuhan, kita sedang duduk ya di bangku gereja. Lalu kita meresponi firman Tuhan itu, kita katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi setelah meninggalkan gereja, kembali ke tempat pekerjaan kita, kembali ke rumah, kita tidak lagi merasa gembira dan sukacita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Ya, Bapak Ibu, gembira dan sukacita mendengar firman Tuhan itu baik dan penting. Tetapi jangan sampai ya kegembiraan dan sukacita yang kita rasakan itu hanya sesaat. Ya. Makanya nanti kalau kita gembira dan sukacita hanya sesaat, kita tidak akan berakar di dalam firman Tuhan. Ya. Tetapi orang yang berakar terhadap firman Tuhan, maka ia akan ya menyimpan baik-baik firman Tuhan itu di dalam hidupnya. Sehingga kapanpun, dimanapun dia berada, di dalam situasi apapun, firman Tuhan itu tetap terngiang di dalam hatinya. Dan itu yang membuat dia kuat di dalam menjalani hidup. Sehingga di dalam penindasan, di dalam penderitaan, di dalam penganiayaan apapun juga, dia tetap berpegang pada firman Tuhan yang telah dia dengar. Sebab apa? Sebab dia benar-benar meyakini dan menerima firman Tuhan yang hidup itu sebagai sumber sukacita di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kelompok orang yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Ini kelompok orang yang mendengar firman. Lalu dikatakan oleh firman Tuhan, oleh karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, benih yang jatuh di semak duri ini adalah gambaran orang yang dikuasai oleh kekhawatiran dan juga tipu daya kekayaan. Bapak Ibu, saya percaya, saya dan Bapak Ibu pernah khawatir. Bahkan mungkin saat ini kita sedang khawatir. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kekhawatiran itu menguasai hidup kita sehingga kita dibuatnya tidak berdaya? Kalau kekhawatiran itu menguasai hidup kita dan kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, maka hal itu kekhawatiran yang sudah tidak sehat. Ya, siapapun bisa khawatir, termasuk saya. Kita khawatir akan masa depan. Kita khawatir akan kebutuhan, pasti. Kita khawatir akan ya sekolah, studi anak-anak kita, usaha kita.
Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Saya percaya banyak orang yang ada di dalam kekhawatiran. Ya. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan, yang terus-menerus itu tidak sehat dan tidak baik bagi kesehatan jasmani kita maupun bagi kerohanian kita. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan pasal yang ke-6 dikatakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Maksudnya adalah jangan terus-menerus khawatir. Jangan sampai kekhawatiran menguasai hidup kita. Mengapa? Karena kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah Bapak, Ibu, dan saya. Justru karena kekhawatiran itu menambah masalah kita. Bukankah karena kekhawatiran banyak orang yang jatuh di dalam emosi yang tidak stabil, banyak orang yang jatuh di dalam kemarahan yang sebenarnya tidak penting. Karena kekhawatiran banyak yang kehilangan semangat, karena kekhawatiran banyak yang stres, kehilangan gairah hidup, karena kekhawatiran tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Intinya adalah kekhawatiran tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Tetapi malah menambah masalah dalam hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apa maksudnya? Ya, kalau kita khawatir, maka tidak menambah apa-apa dan tidak menyelesaikan apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalami keadaan damai di dalam menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran. Sebab apa? Sebab di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Ya. Lalu yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu. Kenapa dia tidak bisa tumbuh dengan baik dan tidak menghasilkan buah? Bukan hanya karena kekhawatiran, tetapi juga karena tipu daya kekayaan. Bapak, Ibu, kekayaan itu adalah pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur akan hal itu. Artinya jika Tuhan beri kita kekayaan, puji Tuhan. Ya. Jika Tuhan memberi kita berlebihan, puji Tuhan. Tetapi banyak orang karena mengejar kekayaan, maka banyak orang yang jatuh di dalam berbagai-bagai godaan yang membawa seseorang itu jatuh di dalam dosa. Karena tipu daya kekayaan, bukankah banyak orang yang jatuh di dalam dosa korupsi? Bukankah banyak orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan? Sehingga Bapak, Ibu, dan saya dengan tipu daya kekayaan ini, kebenaran seringkali dikesampingkan. Perintah Tuhan tidak lagi menjadi patokan dalam mengerjakan sesuatu. Dan inilah yang menghimpit firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Bapak, Ibu, kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, bekerja dengan jujur, dan kita mendapatkan kekayaan di situ, itu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tetapi kalau karena mengejar kekayaan, dengan cara yang instan dan dengan cara yang salah, maka hal itu tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saya, marilah kita terus mengingat akan firman Tuhan ini. Jangan sampai oleh karena godaan, oleh karena tipu daya kekayaan, kita mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengesampingkan perintah Tuhan. Lalu kelompok orang yang terakhir adalah kelompok orang yang keempat, atau tanah yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Ini kelompok orang yang mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik ini adalah gambaran hati ya, yang mau meresponi firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya merespon dan mendengar, tetapi juga berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Mengerti dalam bagian ini adalah percaya, menerima firman Tuhan sebagai standar kebenaran dalam hidupnya. Ya, bukan hanya menerima firman Tuhan, tetapi dia juga bergairah untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan hanya merenungkan siang dan malam, tetapi firman Tuhan yang didengarnya itu, yang diterimanya itu, dia juga menghidupinya. Sehingga itu dikatakan buah yang dihasilkan dari pendengaran firman Tuhan. Kita ada di posisi mana, Bapak Ibu? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu jatuh di dalam hati kita yang baik? Kita dengarkan, kita berusaha untuk mengertinya, dan kita menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita. Maka buah yang dihasilkan adalah kasih karunia Tuhan kepada masing-masing kita. Dan biarlah setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita ya, menjadikan hati ini hati yang baik, yang siap dibentuk oleh firman Tuhan, menerimanya, meresponinya, dan menghidupinya, melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan memperdengarkan kepada kami firman Tuhan yang penting untuk kami responi. Yaitu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja. Tapi firman Tuhan yang kami dengar itu boleh jatuh di dalam hati kami. Hati yang baik. Sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan menghasilkan buah yang baik. Tolonglah kami untuk melakukan akan firman-Mu ini di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kapanpun dan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah merupakan rasa wujud syukur kita kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening gereja Bank BCA dengan nomor 0391089930 atas nama Bapak Raharjo. Atau Bapak Ibu dapat juga memasukkan ke dalam amplop dan bisa menghubungi bendahara majelis yaitu Bapak Raharjo untuk mengambilnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban memberikan persembahan untuk SKA Probolinggo, Bapak Ibu bisa mentransfer di nomor rekening 03959222225 atas nama Kristen Aletheia Cabang PBL. Mari kita menyanyikan satu pujian dengan penuh rasa syukur. Tuhan peliharakan. Tuhan pelihara
Bapa di surga, dengan penuh ucapan syukur kami datang membawa persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu lewat segala pekerjaan pelayanan yang dilakukan di GKT Sola Gracia Probolinggo. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau memberkati setiap rumah tangga, pekerjaan dari setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita bersama dengan Bapak Lazarus yang berulang tahun tepat hari ini, yaitu tanggal 12 Juli. Selamat ulang tahun Bapak Lazarus, Tuhan memberkati senantiasa. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita berdoa untuk Bapak Lazarus yang berulang tahun ini. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat kasih dan rahmat-Mu untuk Bapak Lazarus, yang mana Tuhan sudah menciptakan, menyertai, memberkati sampai pada hari ini. Bahkan Tuhan telah menolong di dalam segala pergumulan hidup Bapak Lazarus. Tuhan sudah menyembuhkan di kala sakit. Tuhan sudah memberikan segala hal yang baik untuk Bapak Lazarus. Kami bersyukur. Dan hari ini kami sebagai umat-Mu mohon kepada Tuhan, limpahkanlah segala hal yang baik untuk Bapak Lazarus. Karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, damai sejahtera, dan sukacita melimpah dalam kehidupan Bapak Lazarus, supaya dapatlah Bapak Lazarus terus menjadi saksi Tuhan yang benar, yang memuliakan Allah Bapa di surga. Bila ya Tuhan, Bapak Lazarus menghadapi pergumulan-pergumulan yang dirasakannya berat, topanglah, tambahkan hikmat bijaksana, supaya Bapak Lazarus menang dalam pergumulan itu, dan terus maju memuliakan Allah Bapa di surga. Bila ada harapan, cita-cita yang masih dikejar untuk diraih, sertai dan berkatilah ya Tuhan, supaya oleh anugerah-Mu, dengan upaya yang baik, Bapak Lazarus boleh mencapai hasil yang baik itu, dan itu membawa sukacita bersama dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa sebagai manusia, kami ini tidak sempurna. Rencana-rencana kami tidak sempurna. Kekuatan kami pun sangat terbatas. Namun sungguh kami bersyukur, mengingat kami telah mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya sempurna dan juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan anak-anaknya. Untuk Bapak Lazarus, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu yang sempurna dan indah itu ya Tuhan, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala puji hormat kepada Allah Bapa Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, laksanakanlah firman Tuhan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh nyata bagaikan tanah yang subur. Firman itu tumbuh dan berbuah dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita laksanakan itu dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bergereja, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup bermasyarakat, dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun, supaya nama Allah Bapa kita dipermuliakan.
dan untuk melaksanakan tugas itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia, rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, melimpah atasmu sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan bersaat teduh. Kebaktian telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.